Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 12 pada pertemuan yang ketiga dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam ahli waris dan bagaimana perhitungan waris dalam Islam. Selamat belajar. Siswa soleh dan siswi yang solehah, sekarang kita akan membahas tentang ahli waris. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 5 ahli waris utama. Di antaranya adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, atau istri. Dari ahli waris yang berjumlah 22 orang. Ini mengindikasikan atau menandakan bahwa hukum waris dalam Islam itu sudah terstruktur. Ahli waris terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah ahli waris asobah dan ahli waris dzawil furud. Ahli waris asobah, ahli waris yang menghabiskan harta atau menerima bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh dzawil furud. Biasanya dilambangkan dengan huruf A aksen. Macam-macam asobah, ada asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Sedangkan ahli waris dzawil furud ialah ahli waris yang ketentuan bagiannya telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara mereka ada yang memperoleh 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dari harta warisannya. Siswa-siswi yang beriman, perhatikan tabel berikut ini. Ahli waris asobah binafsi dari kelompok laki-laki yang berjumlah 12 orang, kecuali suami dan saudara laki seibu. Di antaranya sebagai berikut: 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3. Ayah, 4. Kakek dari jalur ayah, 5. Saudara laki sekandung, 6. Saudara laki seayah, 7. Anak laki-laki dari saudara laki sekandung, 8. Anak laki-laki dari saudara laki seayah, 9. Paman sekandung, 10. Paman sekakek, 11. Anak laki-laki dari paman sekandung, dan 12 anak laki-laki dari paman sekakek. Baik, sampai di sini kalian harus mengulang-ulang kembali materi ini hingga kalian bisa memahaminya secara utuh. Selanjutnya, ahli waris asobah bil ghair dari kelompok perempuan bila bersama asobah binafsi. Mereka adalah 1. Anak perempuan. Anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. 3. Saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung laki-lakinya. Dan keempat, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki seayah. Ingat, anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Selanjutnya adalah ahli waris asobah ma'al ghair dari kelompok perempuan bila bersama dengan dzawil furud atau orang-orang yang telah ditentukan bagiannya. 1. Saudara perempuan sekandung. 1 orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Yang kedua, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bersama dengan anak perempuan 1 orang atau lebih, atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Selanjutnya ialah ahli waris dzawil furud dari kelompok perempuan, terdiri dari 1.
anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 saudara perempuan sekandung, dan 4 saudara perempuan seayah. Anak perempuan jika ia sendiri dapat 1/2, namun jika 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, jika ia sendiri dapat 1/2, namun jika 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Lalu yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung. Jika sendiri dapat 1/2, namun jika 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Dan 4 saudara perempuan seayah akan mendapatkan 1/2 jika ia sendiri, sedangkan jika 2 orang atau lebih, dia akan mendapatkan 2/3. Selanjutnya ialah ahli waris dzawil furud dari kelompok ibu. Terdiri dari ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, nenek dari ayah, dan nenek dari ibu. Ibu akan mendapatkan 1/3 bila pewaris tidak ada anak atau saudara, dan memperoleh 1/6 bila pewaris ada anak atau saudara. Lalu saudara laki seibu memperoleh 1/6 bila sendirian, dan 1/3 bila 2 orang atau lebih. Lalu saudara perempuan seibu akan memperoleh 1/6 bila sendirian, dan 1/3 bila 2 orang atau lebih. Kemudian nenek dari ayah dan nenek dari ibu, keduanya akan mendapatkan 1/6 dalam setiap kondisi bila keduanya tidak terhalang oleh ibu. Selanjutnya adalah ahli waris dzawil furud dari kelompok suami istri. Suami akan mendapatkan 1/2 bila pewaris atau istrinya tidak ada anak. Namun bila ada anak, suami mendapatkan 1/4. Sedangkan istri akan mendapatkan 1/4 bila suami atau pewarisnya tidak ada anak, dan akan mendapatkan 1/8 bila pewaris atau suaminya ada anak. Jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu akan dibagi rata di antara semua istri. Selanjutnya adalah kondisi ahli waris tertentu. Ayah akan mendapatkan 1/3 bila pewaris tidak ada anak, ada suami, dan ibu. Akan mendapatkan 1/6 bila pewaris ada anak, dan akan mendapatkan asobah bila pewaris tidak ada anak. Kakek akan mendapatkan 1/3 bila bersamanya ada 1 saudara laki-laki kandung atau 2 saudara perempuan kandung. Dan juga kakek akan mendapatkan 1/3 bila bersamanya ada 2 saudara laki-laki kandung atau 4 saudara perempuan kandung. Dan kakek akan mendapatkan 1/6 bila tidak ada bapak. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan 1/6 bila bersama 1 anak perempuan. Setelah kita mempelajari ketentuan waris dalam Islam, dari definisi, rukun, dan syarat, serta macam-macam ahli waris, muaranya adalah kita bisa menghitung pembagian waris dalam Islam. Contohnya adalah sebagai berikut. Muaris adalah seorang suami yang memiliki harta 120 juta dengan ahli waris, ayah, ibu, dan 1 orang anak laki-laki. Ayah bagiannya berapa? 1/6. Ibu mendapatkan 1/6, dan 1 anak laki-laki mendapatkan asobah atau sisa. Maka terlebih dahulu kita tentukan asal masalah atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dari 1/6. Ibu dapat 1/6 dan ayah dapat 1/6. Maka kita hitung asal masalah atau KPK-nya adalah mendapat 6. Maka bagian ayah adalah 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Bagian ibu 1/6 dikali 6 sama dengan 1.
Sedangkan bagian dari satu anak laki-laki, yakni 4. Dari mana 4? 4 adalah hasil dari total jumlah bagian dikurangi bagian yang sudah ada. Nah, total jumlah bagian ini adalah 6 dan bagian yang sudah ada adalah 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Adapun rumus waris adalah jumlah harta dibagi dengan asal masalah. Hartanya adalah 120 juta dibagi dengan asal masalah yakni 6. Maka hasilnya adalah 20 juta. Sehingga jumlah bagian masing-masing adalah ayah bagiannya adalah 1 dikali 20 juta. Ibu adalah bagiannya 1 dikali 20 juta. Dan satu anak laki-laki bagiannya adalah 4 dikali 20, hasilnya adalah 80 juta. Bila kita total, maka akan sama hasilnya, yakni 120, sama dengan jumlah harta yang akan dibagi oleh pewaris. Oke, sekarang kita belajar kembali tentang perhitungan waris dari contoh yang kedua. Contohnya adalah muwaris. Muwaris ini adalah seorang suami yang memiliki harta dengan jumlah 240 juta dengan ahli waris 1 orang istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Istri bagiannya berapa? Betul sekali, 1/8. Ibu mendapatkan bagian berapa? 1/6. Kenapa? Karena pewaris ada anak, yakni 2 anak laki-laki. Maka 2 anak laki-laki ini mereka adalah termasuk asobah atau sisa. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan, terlebih dahulu kita harus menentukan asal masalah atau KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, asal masalah atau KPK dari 1/8 dan 1/6 itu adalah 24. Maka diketahui bagian istri adalah 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Sedangkan ibu adalah 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Sedangkan bagian 2 anak laki-laki yakni 17. Dari mana 17? Hasil dari total jumlah bagian atau asal masalah dikurangi bagian yang sudah ada. Bagiannya berapa tadi? Bagian istri 3 dan bagian ibu 4. Maka 3 tambah 4 adalah 7. 24 dikurang 7 sama dengan 17. Adapun rumus waris adalah jumlah harta dibagi dengan asal masalah. Jumlah hartanya adalah 240 juta dibagi dengan 24, hasilnya sama dengan 10. Sehingga jumlah bagian masing-masing, 1 orang istri mendapatkan bagian 3 dikali 10 sama dengan 30, ibu mendapatkan bagiannya 4 dikali 10, 40, dan 2 anak laki-laki mendapatkan 17 bagian dikali 10 sama dengan 170. Maka 1 anak laki-laki itu dibagi saja 170 dibagi 2, maka hasilnya lah ketemu 85. Bila kita total sama dengan jumlah harta yang akan dibagi, yakni 240 juta rupiah. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan terakhir ini telah selesai. Dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 3 sesuai dengan waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dan pada video pelajaran yang menarik berikutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian ada pertanyaan, saran, atau kritikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share agar saya semakin bersemangat membuat video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih.